Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari berjalan ini. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman. Kenapa? Karena orang yang memulai hari bersama dengan firman tergenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita merenungkan firman Tuhan dulu, kita berdoa dulu, setelah itu kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sehingga dasar hidup kita udah kuat, landasan hidup kita udah kuat. Sekalipun kita menjalani hidup ini ada tantangan, masalah, pergumulan, kita tetap kuat menjalaninya bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita merasa diberkati melalui renungan singkat ini. Bagikan renungan ini juga kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, kepada saudaramu. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin dia hari-hari ini sedang mengalami goncangan, mungkin dia hari-hari ini sedang memerlukan kekuatan. Kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka menyampaikan renungan ini. Dan saya percaya ada berkat-berkat Tuhan tatkala kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup kami. Sebelum kami memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu juga merenungkan firman Tuhan, sebab firman-Mu yang menjadi landasan hidup kami, firman-Mu yang menguatkan dan menerangi setiap langkah kami. Sehingga pada akhirnya hari-hari hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita hari ini, yang saya ambil dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Perhatikan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Kenapa? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jelas sampai saat ini saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa kalau kita merasa diri kita dicobai, itu bukan berasal dari Allah. Jelas yang pertama. Yang kedua, itu berasal dari iblis. Jadi pencobaan-pencobaan itu iblis yang mencobai. Oh, dasarnya dari mana pendeta? Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus memulai pelayanannya, maka roh membawa dia. Alkitab mencatat roh membawa Yesus ke padang gurun. Iya kan? Roh membawa Yesus ke padang gurun. Lalu di dalam padang gurun Yesus dicobai oleh iblis. Hanya dia tidak berbuat dosa ketika dia dicobai. Jadi yang mencobai siapa? Iblis. Yang kedua siapa? Diri kita sendiri. Oh, dasarnya mana? Nanti kita akan pelajari. Jadi jangan berkata, aduh Tuhan mencobai saya, aduh Tuhan memberikan saya ujian, Tuhan memberikan saya cobaan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan buat anak-anaknya, karena dia bukan pencoba. Yang pencoba itu iblis. Dia bapa segala dusta dari awalnya. Dia pendusta, dia penipu, dia pembohong. Sehingga akhirnya kita didustai, akhirnya kita dicobai, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah perhatikan ayat selanjutnya ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri juga tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi apa dikatakan? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi jelas, yang pertama pencobaan itu datang dari iblis. Yang kedua pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Iya kan? Jadi jelas ya saudara dikasih dalam Tuhan ya. Kalau kita merasa diri kita sedang dicobai, itu bukan berasal dari Tuhan. Iya kan? Tapi Tuhan bisa pakai itu untuk mendidik kita. Tuhan bisa pakai itu untuk mendewasakan kita. Tuhan bisa pakai itu untuk memproses hidup kita. Tuhan bisa pakai ujian pencobaan itu untuk mengangkat kehidupan kita. Tapi pencobaan itu
datangnya dari iblis. Yang kedua, pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, perhatikan. Dan apabila keinginan tadi, ya kan, jadi seseorang dicobai oleh keinginannya. Ketika keinginannya itu telah dibuahi, maka ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia akan melahirkan maut. Jadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan bentar-bentar salahin setan, bentar-bentar salahin setan. Betul, iblis mencobai, tapi keputusan untuk meresponi cobaan itu datang dari saudara dan saya. Iya kan? Cobaan itu datang dari iblis, tapi untuk meresponi cobaan itu, untuk meresponi keinginan-keinginan daging itu, sehingga akhirnya menghasilkan buah, dan buah itu akan matang sehingga akan melahirkan maut, itu responan dari saudara dan saya. Iya kan? Jadi kalau kita jatuh jangan bilang, habis Tuhan kau kondisikan si keadaan ini segini. Loh, kita yang mau kok. Kita yang mau meresponi kok. Kita yang akhirnya ambil keputusan untuk jatuh kok. Padahal Roh Kudus sedianya sudah ngingetin. Jangan, itu istri orang. Jangan, itu suami orang. Jangan, ingat ada istri di rumah. Jangan, ingat ada suami di rumah. Tuhan udah ingetin melalui Roh Kudus, jangan, engkau belum menikah, jangan berzina dulu, engkau jatuh dalam dosa, jangan andalkan kekuatanmu. Roh Kudus sudah mengingatkan. Seringkalinya kita kepala batu. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh kepala batu. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh kepala batu. Amin. Sehingga karena kekerasan hati kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka kita mau meresponi cobaan itu, sehingga akhirnya kita diseret oleh keinginan, dan pada akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Nah, jadi hari ini saya mau sharing tentang pencobaan itu, saudara. Jadi pencobaan itu yang pertama datangnya dari iblis. Ketika Yesus memulai pelayanannya, maka roh Allah membawa Yesus ke padang gurun. Tapi yang mencobai Yesus itu adalah iblis. Iya kan? Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, yang pertama kita mengerti, yang mencobai adalah iblis. Yang kedua, yang mencobai siapa? Diri kita sendiri. Apa? Keinginan-keinginan kita. Makanya Alkitab bilang dalam ayat 14 tadi, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan keinginanmu. Hati-hati dengan keinginanmu. Kalau keinginanmu bertentangan dengan keinginan Tuhan, kalau keinginanmu melawan titah Tuhan, kalau keinginanmu menghasilkan dosa, lebih baik sebelum kau jatuh dalam keinginan yang kau dicobai, tinggalkan itu. Kan semua dimulai dari keinginan. Iya kan? Semua dimulai dari keinginan. Kita mulai mengingini. Makanya Yesus pernah bilang, jika engkau memandang seorang wanita, memandang seorang perempuan, dan engkau mengingininya, engkau sudah berzina di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Jadi dimulai dari keinginan. Wow, hati-hati sekali dengan keinginan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu pagi hari ini kembali saya mau mengingatkan buat setiap kita, ayo jangan salah mengerti tentang pencobaan. Ingat, kita dicobai yang pertama oleh iblis, kita yang kedua dicobai oleh diri kita sendiri karena keinginan-keinginan. Tapi yang ketiga, puji Tuhan, kita mengerti. Selama kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan bisa pakai setiap rancangan-rancangan si iblis. Bahkan Tuhan juga bisa pakai dalam rancangan-rancangan jahat kita tanpa kita sadari untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bagaimana? Dengan cobaan itu Tuhan mendidik kita. Dengan cobaan itu Tuhan membawa kita masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Dengan cobaan-cobaan yang kita buat, kita rekakan tanpa kita sadari buat diri kita sendiri, itu menghasilkan kedewasaan. Pada akhirnya kita mengerti, saya nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Saya harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita yang membuat itu sendiri. Jadi jangan pernah salahkan orang lain, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan keadaan. Kita yang meresponi keinginan itu, saudara. Makanya Yesus mengajarkan kepada setiap kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Coba lihat saudara ayatnya ya. Di dalam Matius 26 ayat 41, Yesus bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi caranya bagaimana? Jaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga bagian kita nih. Kita kerjakan, oh iya saya tahu ini kelemahan saya nggak boleh dekat-dekat dengan apa yang menjadi kelemahan saya. Saya tahu kalau saya udah main di area kelemahan saya akan gampang jatuh. Jangan pancing dirimu.
ya nggak apa-apa lah, nanti bertobat lagi kalau udah jatuh, ya nggak apa-apa lah. Saudara dikasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur seseorang itu yang akan dituainya. Hati-hati dengan kelemahanmu. Kalau engkau tahu itu kelemahanmu, jangan bermain di pinggir-pinggir sana. Engkau akan jatuh. Kalau engkau tahu kelemahanmu seorang perempuan, jangan main dekat-dekat sana, area-area sana. Kalau engkau tahu engkau tidak bisa memegang uang, engkau tidak bisa dekat-dekat seorang memiliki kelebihan uang, engkau memiliki kelebihan uang sedikit, engkau bermain judi, engkau memiliki kelebihan uang sendiri, engkau bermain perempuan. Hati-hati dengan hal-hal itu. Kalau engkau tahu, titip uangmu sama istri. Iya kan? Iya dong. Karena kita tahu kita kalau megang uang, makanya kan ada joke bilang begini, kalau laki-laki itu dia semakin kaya semakin nakal, tapi perempuan sebaliknya, semakin nakal semakin kaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti ingat bahwa berjaga-jaga dan berdoa itu yang mesti kita kerjakan. Kenapa? Karena yang pertama, iblis selalu ada mengelilingi kita. Dia akan mencobai kita, mencobai kita. Jangan pernah salahkan keadaan, apalagi engkau menyalahkan Tuhan. No, engkau sendiri yang meresponi apa yang dicoba. Hawa, iblis nggak punya hak. Iblis nggak bisa maksa untuk Hawa masukin tuh buah ke dalam mulutnya Hawa. No, iblis cuma nawarkan, ini buah. Kalau engkau makan, kau akan jadi sama seperti Allah. Iya kan? Tapi Hawa meresponinya. Oke. Kalau Hawa nggak meresponi, Hawa tidak akan pernah jatuh. Sama, kehidupan kita pun demikian. Hati-hati dengan tawaran iblis. Hati-hati ketika engkau sedang dicoba. Yang kedua, engkau mesti mengerti, hati-hati dengan keinginanmu. Caranya bagaimana supaya kita nggak dicobai dengan keinginan jahat kita, dengan cobai oleh iblis? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa? Karena roh memang penurut. Kita punya roh Allah, kita punya roh kudusnya. Penurut, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita juga jangan lupa, kita masih tinggal di dalam daging yang fana ini, yang seringkali lemah, seringkali jatuh. Karena itu berdoa dan berjaga-jaga, itulah yang menjadi bagian kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami mengerti ada kalanya kami salah menyikapi setiap pencobaan. Kami pikir pencobaan ini datang dari Tuhan. Hari ini kami memahami bahwa cobaan tidak pernah datang daripada Tuhan. Cobaan selalu datang dari iblis dan keinginan-keinginan daging kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus berdaulat. Tuhan pakai setiap keinginan-keinginan daging kami, cobaan-cobaan yang iblis tawarkan kepada kami untuk mendidik, mendewasakan, membuat kami punya pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya kami tetap terus bergantung kepada Tuhan. Hari ini kami diingatkan, Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami selalu berjaga-jaga, kami selalu berawas-awas, kami selalu berjaga dalam doa-doa kami, sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan. Karena kami tahu roh penurut, tetapi daging kami lemah. Karena itu biarlah firman-Mu pagi hari mengingatkan kami, apapun yang terjadi kami harus tetap waspada, kami harus tetap berjaga-jaga, kami tidak mau lengah, sehingga akhirnya kami pergi meninggalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa, biarlah hidup kami selalu didapati Tuhan setia sampai pada akhirnya. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita.